Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 25 Maret 2020, bertepatan dengan Hari Raya Kabar Sukacita. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 1, ayat 26 sampai dengan ayat 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah menjadi indah karena kita merayakan dua hari raya yang erat hubungannya dengan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Saya mau mengingatkan bahwa pada tanggal 19 Maret yang lalu, kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Bunda Maria. Dan pada hari ini, kita merayakan Hari Raya Bunda Maria menerima kabar sukacita bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Pikiran kita dibuka untuk percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dialah anak Allah yang diutus untuk menebus dosa umat manusia berkat wafat dan kebangkitannya di atas kayu salib. Dia adalah seorang manusia yang lahir dalam keluarga manusia dan hidup sebagai manusia kecuali dalam hal dosa. Saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria adalah seorang wanita sederhana dari Nazaret di Galilea. Ketika dia menerima kabar dari malaikat Gabriel, dengan segala ketidakmengertian, tetapi Maria sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan, maka dia menerima rencana Tuhan dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Nah, kisah Injil tentang panggilan Bunda Maria ini memang sungguh indah dan sangat menarik. Maria hanyalah seorang wanita sederhana dari Nazaret yang tidak dikenal banyak orang. Namun Tuhan selalu memiliki rencana yang indah untuk orang yang istimewa. Bunda Maria adalah pribadi yang sederhana dan bersahaja. Wanita kudus yang berasal dari daerah yang kurang dikenal, tetapi hingga saat ini namanya masih tetap harum dan dikenal di seluruh dunia. Nama Maria tetap dihormati sebagai wanita kudus pilihan Allah. Saudara-saudari yang terkasih,
Setelah menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan, maka Maria siap untuk melakukan kehendak Tuhan sepanjang hidupnya. Ia melakukannya dengan sempurna ketika mengandung, melahirkan, membesarkan, dan menyertai Yesus sampai tuntas. Sikap hidup Bunda Maria kiranya cocok dengan apa yang dikatakan dalam surat kepada umat Ibrani. Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ibrani 10 ayat 7 dan 9. Perkataan menjadi hamba Tuhan diakui dalam hati Bunda Maria dan akhirnya disempurnakan secara utuh oleh Yesus putranya di atas kayu salib. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini permenungan kita arahkan kepada perkataan malaikat, jangan takut. Bunda Maria diingatkan dengan kata-kata yang sama, jangan takut, untuk mengambil keputusan yang tepat bagi hidupnya. Maria telah mengambil keputusan yang tepat dalam hidupnya dan berpartisipasi dalam keselamatan manusia. Dia percaya dan tidak takut sepanjang hidupnya karena Tuhan selalu menyertainya. Tuhan mengasihi dan menyertai orang yang selalu terbuka dan percaya kepadanya. Maka sebagai konsekuensinya, saudara saya yang terkasih, janganlah takut, terutama para orang tua, untuk mendidik anak-anak supaya bertumbuh sebagai seorang beriman dan warga negara yang jujur. Masyarakat kita bisa berubah menjadi lebih baik kalau generasi manusia merasakan kasih dan kebaikan dari dalam keluarganya. Jangan takut juga kaum muda untuk menjadi pribadi yang baik. Tuhan yang kita imani itu selalu menyertaimu kapan dan dimanapun Anda berada. Asal saja Anda percaya kepadanya. Akhirnya, jangan takut hai anak-anak dan remaja, karena Tuhan mengasihimu apa adanya. Ia sendiri berfirman, biar kanak-kanak datang kepadaku. Lukas 18 ayat 16. Jangan takut saudara-saudari yang terkasih semuanya. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita senantiasa. Ya Tuhan Allah, curahkanlah roh-Mu atas diriku, supaya semakin beriman seperti Bunda Maria, yang akhirnya menjadikan dirinya hamba-Mu dalam seluruh perjalanan hidupnya. Amin.